Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo pendiga surat Al-An'am surat nomor 6 ayatipun ayat 146. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa 'alal ladzina hadu harramna kulladzi dzufur. Wa minal baqari wal ghanami harramna 'alaihim harramna 'alaihim syuhumahuma illa ma hamalat zuhuruhuma illa ma hamalat zuhuruhuma awil hawaya aw makhtalaqa bi'adh dzalika jazainahum bibaghihim wa inna lasadiqun. Fa in kadzabuka faqur rabbukum dzu rahmatin wasi'ah wala yuraddu ba'suhu 'anil qaumil mujrimin. Sayaqulul ladzina asyraku law syaa Allahu ma asyrakna. Ma
qablihim hatta dzaqu ba'sana. Qul hal indakum min ilmin fatukhrijuhu lana. In tattabi'una illa dhanna wa in antum illa takhrusun. Qul falillahil hujjatul balighah. Falau syaa lahadakum ajma'in. Qul halumma syuhada'akumul ladzina yashhadun. Yashhaduna anna Allaha harrama hadza. Fa in syahidu fala tashhad ma'ahum. Wala tattabi' ahwa'alladzina kadzdzabu bi ayatina. Alladzina kadzdzabu bi ayatina walladzina la yu'minuna bil akhirah. Walladzina la yu'minuna bil akhirati wa hum bi rabbihim ya'dilun. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli
ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Bapak Ibu jamaah majelis zikir Sabtu Duha Masjid Muttaqin rahimakumullah. Mugi-mugi kita sedaya pinaringan rahmatipun Allah Subhanahu wa taala. Sedaya sami sehat nggih? Kena corona kula nggih 12 dina teng PKU alhamdulillah tasih diparingi gesang nggih. Sehat. Ibu bapak jamaah rahimakumullah, kita lajengaken anggenipun kita sinau Quran mlebet ayat 146 surat Al-An'am. Kados ingkang sampun kita waos kala wau. Faqala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allah Subhanahu wa taala dawuh, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa 'alal ladzina hadu, dan kepada orang-orang Yahudi, haramna, kami haramkan, kulladzi dzufur, semua hewan yang berkuku, maksudipun ingkang jari-jarinya tidak terpisah setunggal kalih sanesipun, kados ini unta, itik, bebek, angsa lan sak piturutipun. Wa minal baqari wal ghanami, ugi dipun haramaken kagem tiyang Yahudi menika al baqari wal ghanami. Haramna alaihim suhumahuma, pun haramaken lemak sapi dan domba, illa ma hamalat zuhuruhuma, kecuali yang melekat pada punggung, awil hawaya au mahtalata bi'adham, atau yang dalam isi perut atau yang bercampur dengan tulang lemak kolowau. Dzalika, yang demikian itu pengharaman kolowau, jazainahum, kami balas mereka, menika kami hukum mereka kagem tiyang Yahudi kolowau, bibaghyihim, disebabkan kedurhakaannya, kezoliman yang mereka lakukan. Wa inna, dan sesungguhnya kami, lasadiqun, maha benar dalam menetapkan hukum menika, boten klentu leres saestu. Ayat nika tentu kemawon tasih wonten gandenganipun kalih ayat-ayat sakderengipun. Ayat-ayat sebelumnya tentang apa? Tentang pengharaman yang dilakukan oleh orang-orang musyrik jahiliyah. Sing kewan ngeten iki haram, sing kene haram, sing iki halal. Orang-orang musyrik jahiliyah menetapkan kehalalan dan keharaman tanpa dasar ilmu, tanpa dasar sumber yang pasti nggih menika dari wahyu. Dianak-anake dhewe ndamel aturan-aturan piyambak berkaitan dengan persoalan hukum halal dan haram. Nah, lalu Allah mari keterangan bilih pada umat Yahudi menika Allah menetapkan keharaman, dan keharaman itu ada di dalam kitab yang Allah turunkan kepada mereka. Nggih menika kitab napa ingkang pun turunaken dhateng tiyang Yahudi umatipun Nabi Musa menika wonten kitab napa Taurat. Maksudipun Allah Subhanahu wa taala secara tidak langsung menika dawuh supados tiyang musyrik jahiliyah, orang-orang Arab musyrik jahiliyah
anggenipun netepaken hukum menika haram menika halal niku sumbere pundi? Dalilnya mana? Keterangannya di mana? Sebab kalau betul pengharaman itu berdasarkan ketentuan dari Allah, niku mesti wonten keteranganipun saking kitab suci utawi saking para nabi ingkang dipunutus Allah Subhanahu wa taala. Nek mboten saged mbuktekke berarti menika namung anak-anake dhewe. Dan tidak boleh menetapkan keharaman utawi perkawis hukum tanpa dasar yang pasti dari Allah Subhanahu wa taala, sebab hak dalam menetapkan hukum itu ada pada Allah. Inil hukmu illa lillah. Hak dalam menetapkan hukum itu adalah pada Allah Subhanahu wa taala. Menika dados pelajaran ugi kagem kula panjenengan sami menawi netepaken perkawis hukum menika niki halal niki haram niki pareng niki mboten pareng menika kedah wonten rujukan ingkang leres rujukan ingkang cetha mboten sanes menika saking kitab Al-Qur'an utawi keterangan saking Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus leres ayat menika ngendikaken umat terdahulu ning pelajaranipun berlaku untuk setiap waktu, setiap tempat kalebet kula pansami ingkang dados umatipun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nggih menika bilih boten bareng netepaken perkawis hukum kok namung mawi pikiranipun piyambak. Tetapi harus menetapkan hukum kalau wau didasarkan kitab suci atau sumber yang disampaikan oleh Nabi utawi Rasul ingkang dipunutus. Nah, lajeng Allah ngendika wonten ayat salajengipun fa in kadzabuka fa in maka jika maka apabila kadzabuka mereka mendustakan engkau hai Muhammad. Dados saumpami Kanjeng Nabi menika sampun menyampaikan dawuh utawi keterangan saking Gusti Allah. Perkawis napa ingkang pun haramaken Gusti Allah, pundi ingkang pun halalaken Gusti Allah. Termasuk pengharaman Allah atas umat Yahudi nggih pun diterangke wonten ayat kala wau. Lajeng kok orang yang dihadapi Nabi nggih menika orang-orang musyrik jahiliyah menika kok mboten purun nampi. Mendustakan engkau hai Muhammad, mboten purun pitados, menolaknya. Ora gelem percaya, mengingkarinya. Faqul maka ucapkanlah, katakanlah hai Muhammad, Rabbukum Rabb kalian, Tuhan kalian, nggih menika Allah Subhanahu wa taala dzu rahmatin wasi'atin. Dzu rahmati wasi'ah, memiliki rahmat yang luas. Maknanipun rahmat Allah ingkang luas dalam masalah ingkang pun ngendikaken wonten ayat menika adalah Dia Allah Subhanahu wa taala tidak segera mendatangkan hukumannya kepada kalian. Niku diantaranipun welas asihipun Gusti Allah Subhanahu wa taala ingkang pun sebat wonten ayat menika dzu rahmatin wasi'atin, kagungan rahmat welas asih ingkang luas. Welas asih ingkang luas niku basa Jawane napa to? Angel wong Jawa iki. Welas asih ingkang wasi'ah luas. Jembar nggih. Jembar. Kenapa perlu dikatakan bilih Gusti Allah menika gadah rahmat ingkang luas?
dalam pengertian tidak segera mendatangkan hukuman kepada pelaku dosa, supados orang-orang musyrik jahiliyah kalau wau tidak lantas menganggap wong melanggar ketentuanipun Gusti Allah gawe dhewe tuntunan sing mboten wonten sumbere, wong nyatane ya ora kena apa-apa ngoten. Ya. Kahanan ingkang sami serupa dengan hal ini saged kemawon kedadosan wonten wekdal sakmenika. Para pelaku dosa, orang yang melanggar agama ora langsung kena siksa. Wonten ta nggih? Cetha nglakoni dosa, bola-bali menika melanggar tuntunan agami, ibadah ya ora dilakoni, ketok ya ora ana apa-apa niku. Ya uripe kepenak niku duwite ya akeh iki. Marah ora tau lara sisan. Sing rajin ibadah ngajine sregep malah bola-bali lara masalah akeh. Karena itu Allah Subhanahu wa taala ngimutaken bahwa Allah tidak segera mendatangkan siksaan, tidak segera mendatangkan hukuman menika wujud ulas asihipun Gusti Allah. Maknanipun diparingi kesempatan mbok menawi saged menyadari kesalahannya, terus purun istighfar, mohon ampunan, bertobat, memperbaiki diri. Menika ulas asihipun Gusti Allah. Ning mboten mesti tiyang menika dong karepe Gusti Allah. Nggih. Wis dikandani barang ya ora dong-dong nggih saged. Sanes jenengan maksudipun ngayat niku. Maksudnya orang-orang musyrik jahiliyah krana dosane kathah menika kadang-kadang mboten saged ngeh niku napa melih. Boten saged nyambung kalih sing dikarepke saking pangandikan utawi nasihat ingkang leres kala wau. Nah niki penting kula pansami pahami sebab saged nampi pangertosan kanthi leres boten klentu anggenipun memahami menika ugi sangat terkait dengan resik ing manah kula pansami sebab pada hati itulah Allah Subhanahu wa taala karuniakan pemahaman. Lahum qulubun la yafqahuna biha di ayat 179 surat Al-A'raf. Mereka memiliki hati tapi tidak digunakan untuk memahami ayat-ayat Allah. Dados ingkang saged paham menika manah. Ning nek manah utawi hati menika dalam keadaan yang kotor, kathah regetane wujudipun dosa, ini akan menghalangi pemahaman. Nah, niki pentingipun gadah manah ingkang resik. Nate kula aturaken keterangan saking Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkaitan dengan ilmu dan petunjuk yang Allah berikan kepada manusia. Kados dene toya jawah air hujan yang turun ke bumi wonten siti ingkang werni-werni. Asih kemutan nggih. Lali. Sapopo ngaji kudu lali gitu. Siti utawi tanah kala wau benten-benten mutu kualitas tanah. Niki terangipun Kanjeng Nabi jenengan saged nggih maos di kitab Riyadhus Shalihin. Ada tanah yang subur yang tatkala air hujan itu turun menyerap air hujan kala wau terus nuwuhaken apa tanam-tanaman yang banyak, buah-buahan yang berlimpah. Niku nek siti utawi tanahipun subur. Nah, mungkin niki gambaran pada hati manusia dalam menerima ilmu dan hidayah, ilmu dan petunjuk saking Allah. Niki model ingkang sepeda. Model kedua dari kualitas tanah kala wau adalah model tanah yang boten saged nyerap toya, tidak bisa menyerap air, ning tasih saged nampung air. Wonten nggih model tanah. Banyune niku mboten napa nyerap niku napa? Mboten ngresep nggih. Ning toyane tasih tertampung oleh tanah kala wau, tasih wonten toyane.
mong mboten saged ngresep. Iki model kaping kalih. Ini adalah hati yang tidak berfungsi untuk menyimpan ilmu dan petunjuk kalau wau, bisa menampung ning mboten ngresep. Mboten ngresep menika dos pundi? Tidak mempengaruhi perilaku. Ilmu gadah ning perilakune mboten sami kalih ilmu yang dimiliki. Ngerti menika perkawis haram tetap dilakoni. Ngertos menika dawuh saking Gusti Allah kewajiban yang harus dilakukan ya ora dikerjakan. Wonten nggih tiyang ingkang mekaten. Ilmu dia miliki, pinter. Malah gelare menika dawa banget, luwih dawa tindakan jenenge. Tapi perilakunya berbeda dengan ilmu yang dimiliki. Niki model tiang kados dene tanah yang nampung air kalau wau ning mboten ngresep. Sehingga dimungkinkan tiang menika gadah ilmu ning tumandakipun menika benten kalih ilmune. Dia punya pengetahuan tetapi tetap tersesat jalan. Allah Subhanahu wa taala ngendika kahanan tiang ingkang mekaten menika di ayat 23 surat Al-Jathiyah. Surat angka kawan dosa gangsal ayatipun 23. Ayat 23. Afaro aita manittakhadha ilahahu hawahu wa adallahu Allahu ala ilmin. Pernahkah kamu perhatikan orang yang mengilahkan hawa nafsunya, mempertuhankan hawa nafsunya? Mengilahkan menika berarti ndadosaken hawa nafsu menika mengisi ruang terbesar hatinya, menjadi pengendali utama sikap dan perilakunya. Sing dinut menika napa sing didhawuhaken hawa nafsunipun. Kalau seperti itu keadaannya, wa adallahu Allahu ala ilmin, Allah biarkan ia tersesat atas dasar ilmu. Gadah ilmu ning tetap kemawon tersesat karena ia tidak bisa mengendalikan apa menika hawa nafsunipun ingkang malah dados pengendali dirinya. Ilmune gadah ning boten berfungsi untuk menunjukkan kepada kebenaran. Kaping 3 model ingkang ketiga menika siti utawi tanah ingkang nyerap air nggih mboten, nampung air nggih mboten, namung lewat kemawon toyanipun. Orang yang ilmu itu tidak terserap di dalam hati, ning kelingan yora, nek wis tau krungu nggih ning wis lali. Maka cuman lewat saja dan tidak berpengaruh sama sekali. Dan hadis menika dados pitedah kula pansami bilih manah menika kualitas utawi mutu manah kula pansami saestu nemtokaken pemahaman dan amaliyah kebaikan ingkang kula panjenengan sami lampahi. Terus menika Allah memiliki rahmat yang luas dalam pengertian tidak segera mendatangkan azab atau siksanya supados wonten kesempatan kagem tiyang ingkang nindakake dosa kesalahan kala wau menyadari dosa dan kesalahannya purun nyuwun papunten dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala wa aslahu melakukan islah memperbaiki dirinya dengan segera taat kepada perintah Allah. Wala yuraddu ba'suhu senaosa dipun ngendikaken bilih Gusti Allah menika gadah rahmat ulas asih ingkang luas ning ugi pun imutaken bilih la yuraddu ba'suhu anil qaumil mujrimin. Siksanipun Gusti Allah ba'suhu siksa azab hukuman dari Allah menika datang tiang engkang al-mujrimin kepada orang-orang berbuat dosa la yuraddu tidak bisa dihindarkan, tidak bisa dielakkan, tidak bisa dihindari.
Maksudipun supados ugi wonten raos ajrih, juga ada rasa takut dengan sanksi hukuman dari Allah Subhanahu wa taala sebagai akibat dari perbuatan dosa kula wau. Ya. Meskipun juga ditumbuhkan harapan bilih welas asihipun Gusti Allah menika luas supados segera menggunakan kesempatan yang masih ada untuk bertobat dan memperbaiki dirinya. Neng kok mboten purun memperbaiki diri, tidak segera bertobat, maka hendaklah takut dengan azab dan hukuman dari Allah yang tidak bisa dihindari. Nah, karena mengatakan menika Allah didik kula pansami bahwa orang-orang yang beriman menika anggenipun gesang teng alam donya menika mawi raos bainal khaufi war raja'i, antara takut dan harap. Nggih ajrih dateng Gusti Allah ning nggih ugi napa ngajeng-ajeng ridhanipun Gusti Allah. Ini yang kemudian akan mengendalikan sikap dan perilaku kita tumindak kula pansami dalam kendali rasa takut dan harap kepada Allah. Raos ajrih menika ndadosaken kula pansami ora nyepeleki. Ning raos harap kalau mau dadosaken kula pansami tidak berputus asa. Itu orang beriman selalu punya harapan tetapi juga tidak menyepelekan welas asihipun Gusti Allah. Sayaqulul ladzina asyraku. Itu akan dalam waktu dekat. Yaqulu berkata alladzina asyraku, orang-orang musyrik. Allah ngendika akan datang Kanjeng Nabi Muhammad SAW melalui ayat niku. Lihat saja nanti orang-orang musyrik itu akan berkata. Nanti Kanjeng Nabi pun dikandani. Titenono engko wong-wong musyrik arep ngomong ini. Tatkala mereka sudah tidak bisa mempertahankan argumentasinya, mboten saged mengemukakan alasan. Kan kalau mau mengandung napa menika perintah dari Allah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menyampaikan kepada orang-orang musyrik sing anak-anak ini hukum dhewe niku walu. Buktine ndi? Keterangane kitab suci ning kitab suci apa? Nek saka nabi sapa? Kok gawe aturan niki halal niki haram iki ndi buktine? Kalau mereka sudah terpojok mboten saged mbuktekne, mboten saged mengemukakan dasarnya, tidak bisa menjelaskan referensi rujukan dan sumbere, maka perhatikan mereka nanti akan berkata, ya Allah menyampaikan pada Rasulnya, sayaqulul ladzina asyraku, orang-orang musyrik itu nanti akan berkata, lau sya'allah, lau seandainya, lau atau walau itu bahasa Arab diserap ke dalam bahasa kita menjadi walau. Seandainya sya'a menghendaki Allah, seandainya Allah menghendaki ma asyrakna, kami tidak akan berbuat syirik. Wala abauna, begitu juga nenek moyang kami tidak akan melakukan kesyirikan. Nek Gusti Allah ngersake ora mungkin nah awake dhewe niku nindakake kesyirikan. Maksudnya nek aku niki melakukan kesyirikan, nglakoni dosa ya sing ngersake Gusti Allah. Nek takdire kafir ya kafir, takdire iman ya iman. Niku nek takdire ngaji lah ngaji dhewe. Mereka menisbatkan kesalahannya kepada Allah Subhanahu wa taala yang menghendaki mereka dalam keadaan demikian. Kami dalam keadaan seperti ini melakukan kesyirikan, begitupun nenek moyang kami yang kami ikuti niku sing ngersake ya Gusti Allah. Niku kados tiyang sakniku nggih wonten sing ngoten niku. Dalam contoh yang sedikit berbeda nih hakikatnya sama. Rina atau pas rame-rame masalah nopo LGBT nggih. Lesbi nopo nih?
B ini apa? Napa? G nggih, lesbian G. B ini napa? Wis pokoke niku wae. Termasuk napa nih? Homo, lesbian dan seterusnya, mereka beralasan itu adalah takdir. Itu adalah kodrate. Ngoten ta nggih? Wong kersane Gusti Allah rasa disalah-salahi, kira-kira ngoten. Persis dengan argumen alasan yang dikemukakan oleh orang-orang musyrik jahiliyah rumiyin. Kami melakukan semua ini sing duwe kersa ya Gusti Allah. Kalau Allah mengendaki pasti kami tidak akan berbuat syirik, begitupun nenek moyang kami, wala haramna min syai', dan kami pun tidak akan mengharamkan sesuatu pun. Jadi apa-apa yang kami haramkan ini kersane Gusti Allah kok. Itu kalau sudah terpojok tidak bisa mengemukakan alasan, terus kemudian menyandarkannya kepada Allah. Sebetulnya ucapan itu hanya untuk menutupi kesalahan mereka, ben ora ketok nek kleru. Padahal kan cetha Gusti Allah Subhanahu wa taala sudah melarang kesyirikan, sudah melarang perbuatan dosa dan maksiat. Manusia pun diberi kemampuan untuk memilih, kebebasan untuk berkehendak. Jenengan saged maos ayat 29 surat Al-Kahfi. Wa qulil haqqu mir rabbikum faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Dan katakanlah kebenaran itu dari Tuhanmu. Siapa yang ingin beriman silahkan beriman. Siapa yang ingin kafir biarlah ia dalam kekafirannya. Bebas memilih jalan hidup engkang pundi ning kedah tanggal jawab dengan pilihannya. Nek salah le milih ampun disalahke Gusti Allah, Allah sudah maringi pilihan. Maka alasan yang dikemukakan oleh orang-orang musyrik menika wonten ayat menika mboten saged pun tampi. Dan alasan yang serupa ini mungkin saja akan diucapkan oleh orang-orang setelahnya. Sampai ya wekdal sak menika kita ugi saged kemawon manggihi model tiyang ingkang mekaten nika. Nek nglakoni salah, nglakoni dosa niku terus sing disalahke Gusti Allah. Kadzalika, maka Allah kemudian mengatakan kadzalika, demikianlah kadzdzabal ladzina min qablihim, orang-orang yang mendustakan sebelum mereka juga berkata dengan kalimat yang sama. Lah niku Allah ngendika. Alasan seperti itu juga yang diucapkan oleh orang-orang yang mendustakan Allah dan Rasul-Nya pada masa yang lalu. Berarti podo. Setiap waktu, setiap masa, setiap zaman wonten tiyang menika nalika nindakake dosa, salah, ya maksiat, terus mboten saged menyampaikan napa menika bukti akan napa anggapan mereka, kebenaran yang mereka anggap menika mboten saged mbuktekne, maka pasti mereka kemudian akan menyandarkannya kepada Allah. Begitu pula orang-orang sebelum mereka juga mengucapkan dengan kalimat yang sama. Hatta, sampai, itu artinya terus saja mereka dalam keadaan seperti itu. Pembenaran kalau wau, bukan kebenaran ya, pembenaran. Mereka menyandarkan kesalahannya kepada kehendak Allah Subhanahu wa taala niku namung kagem benerke tumindakipun. Nggih. Maka mereka menyibukkan diri untuk membenarkan kesalahannya. Pokoke kaya aku ya bener ngene, ya ngene iki rasa disalahke terus saja ngoten. Sehingga nggih nek pun ngoten nek angel kandhanane. Dikasih keterangan seperti apa, diajak dengan cara bagaimanapun mereka bertahan dengan kesalahannya dengan mengatakan tidak bisa disalahkan apa yang kami lakukan. Sampai kapan mereka akan melakukan hal yang demikian terus saja dengan perbuatan dosanya? Hatta sampai dzaku ba'sana,
Ya. Sampai mereka zaku merasakan baksana azab siksa dari kami. Ngantos datangnya siksaan Allah Subhanahu wa taala. Mboten mandek anggenipun nindakake dosa kalau wau sampai mereka merasakan siksa dari Allah Subhanahu wa taala. Niki maknanipun ancaman dari Allah kalau mereka tidak berhenti dari perbuatan dosanya, maka pasti didatangkan siksa kepada mereka yang akan menghentikan perilaku dosa mereka tersebut. Qul, katakan hai Muhammad kepada mereka, hal indakum min ilmin, kowe iki duwe ilmu apa? Ya. Hal indakum min ilmin, apakah kalian memiliki pengetahuan? Apakah kalian memiliki ilmu? Fatukhrijuhu lana, yang bisa kalian kemukakan kepada kami. Coba terangno, nek kowe memang bener niku ilmune kaya apa? Niki agama Islam ingkang kula pansami ngrasuk menika sangat menekankan aspek ilmu. Sehingga kita menika nindakake amal niku pastikan didasarkan ilmu ingkang leres. Ampun namung melu-melu. Nggih. Ayat 36 surat Al-Isra. Wala taqfu ma laisa laka bihi ilmun. Jangan kamu mengikuti ya sesuatu tanpa dasar ilmu. Wala taqfu ma laisa laka bihi. Jangan kamu ikuti sesuatu yang kamu tidak punya ilmu tentangnya. Namung melu-melu orang duwe ilmune. Kenapa harus didasarkan ilmu? Sebab tumindak kula pansami amal yang kita lakukan adalah sesuatu yang harus dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, hati semua akan dimintai pertanggungjawaban. Mananipun jenengan nindakake amal nopo, ampun namung melu-melu ning kedah mangertos mawi ilmu, pilih menika amalan ingkang leres kedah dipun lampahi. Kalau ini hal yang salah, meskipun banyak orang melakukannya, nggih ampun dilakoni. Mboten saged kok aku nak mung melu-melu. Aja disalahke aku, salahke wong akeh kae, mboten saged. Ya. Sebab Allah ngendika ugi samangke di hari kiamat orang-orang yang berbuat dosa berusaha mencari kambing hitam. Kami ini hanyalah pengikut. Maka yang kami lakukan hanyalah mengikuti pimpinan kami. Niku lho sing ngajari kula. Sing disiksa niku mawon ampun kula mung melu-melu ngoten. Nah, niki penting. Sebab sok wonten sing ngajari ngeten. Bu, Pak jenengan tenang mawon. Mungkin nek ketemu malaikat jenengan kantun jawab. Kula niku murite Mas Sigit niku. Wis aman ngoten. Niki kelentu karena setiap kita harus bertanggung jawab dengan amalan kita masing-masing. Maka para pemimpin yang disandarkan kesalahan oleh pengikutnya kalau wow juga mboten purun. Ya. Berlepas diri, ya Allah kami berlepas diri dari apa yang mereka lakukan. Ya. Genti meleh sing disalahke setan. Jane sing salah niku setan. Padahal setan mboten sah disalahke pun salah gitu. Maka setan pun juga berlepas diri ora gelem tanggal jawab. Ya Allah, leres kula niku nggodha ngrayu mbujuk ben menungso niku nindakake dosa niku leres kula ngakeni. Ning saestu kula mboten saged meksa lho. Gitu? Setan pun tidak mau tanggung jawab. Ya Allah, saya tidak bisa memaksanya. Saya hanya menggoda, merayu, mengajak betul. Ning masalah kok nglakoni nggih salah dhewe kok gelem. Saumpami jenengan benjang dingonokne kalih setan itu dos pundi? Gonduk ta nggih rasane. Ya,
Ya, maka setiap kita bertanggung jawab terhadap diri kita sendiri dari amal-amal yang kita lakukan. Yauma yafirul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi. Di hari tatkala seseorang berlari, ya, lari dari orang tuanya, dari anak, dari saudaranya, masing-masing sibuk memikirkan nasibnya sendiri-sendiri, pertanggungjawaban piyambak-piyambak, boten saged nyalahke liyane. In tattabi'una illa dhann. Tidak lain kalian ini hanya mengikuti dzon, persangkaan, dugaan, boten mawi dasar ilmu, ning namung kira-kira koyone gitu, tanpa pengetahuan yang sifatnya pasti. Wa in antum illa takhrusun, dan tidak lain kalian itu hanya mengira-ira. Nah, dari sini kula pancen paham wonten agami kita menika ilmu itu nomor satu. Bahkan masalah keimanan pun harus didasarkan oleh ilmu. Ayat 19 surat Muhammad surat ke-47 ayat 19. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Maka ketahuilah, berilmulah bahwa tidak ada ilah kecuali hanyalah Allah. Falillah, qul, katakan hai Muhammad kepada mereka, falillahil hujjatul balighah. Ya, maka milik Allah, falillah, maka milik Allah. Napa ingkang dados kagunganipun Gusti Allah? Al hujjatul balighah, alasan yang kuat, argumentasi yang kokoh. Maksudipun keterangan saking Gusti Allah inilah keterangan yang sebenarnya, yang kuat, yang tidak bisa dikalahkan oleh keterangan apapun. Maksudipun keterangan dari orang-orang musyrik, orang-orang kafir kalau dihadapkan dengan keterangan saking Gusti Allah, tampak sekali kebatilannya, tampak sekali kesalahan mereka. Falau sya'a, kalau saja Allah kehendaki, lahadakum, benar-benar Allah akan berikan petunjuk kepada kalian ajma'in semuanya. Maksudipun Allah Subhanahu wa taala memang menghendaki manusia untuk diuji, milih jalan yang benar atau yang salah, yang hak atau yang batil, iman atau kafir. Sudah diturunkan kitab suci, diutuslah para nabi, dihadirkanlah tanda-tanda kuasa Allah Subhanahu wa taala, diparingi menungso menika akal untuk berpikir, diberi pula manusia fitrah yang cenderung kepada tauhid. Kalau kemudian kok tetap mawon kafir, tetap kemawon durhaka, tetap kemawon ingkar, maka jangan salahkan siapapun kecuali dirinya sendiri. Qul, katakanlah hai Muhammad, halumma syuhadaakum, bawalah syuhadaakum, saksi-saksi kalian, alladzina yashhadun, di mana para saksi itu akan memberikan kesaksian, annallaha harrama hadza, bahwa sungguh Allah mengharamkan ini di seksi-seksi ini. Buktine apa? Seksine pundi? Fa in syahidu, maka jika mereka memberikan kesaksian, fala tashhad ma'ahum, jangan kamu bersaksi bersama mereka. Maknanya pun kalau mereka memberikan kesaksian dengan isi engkang leres, engkang klentu kalau wau, berarti mereka melakukan kesaksian palsu. Maka jangan kamu ikut dengan mereka. Kesaksian yang tidak disertai bukti yang bisa dihadirkan, ini pasti kesaksian palsu. Maka jangan kamu ikut bersama dengan mereka. Wala tattabi ahwa alladzina kadzabu bi ayatina, dan jangan kamu ikuti ahwa bentuk jamak dari hawa nafsu. Jangan kamu ikuti hawa nafsu alladzina kadzabu bi ayatina, orang-orang yang telah mendustakan ayat-ayat kami. Dados Allah badhe maringi keterangan, penjelasan, pangandikanipun Gusti Allah, mereka itu hanyalah mengikuti hawa nafsunya. Maka jangan ikuti. Walladzina la yu'minuna bil akhirah, jangan ikuti pula orang-orang yang
la yu'minuna bil akhirati, tidak beriman dengan kehidupan akhirat. Ya maksudnya tiang ingkang kala menetapkan keharaman atau hukum-hukum yang tidak ada sumbernya dari Allah. Mereka hanya mengikuti hawa nafsu dan mereka itu tidak beriman pada kehidupan akhirat. Nyatane terus pun nyatane ora wedi kalian akhirat. Ya, tenang-tenang saja dengan perbuatan dosanya dan itu menunjukkan tidak adanya keimanan pada kehidupan akhirat. Wa hum bi rabbihim ya'dilun, dan mereka ya'dilun mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala, membuat tandingan-tandingan atau sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya, baik. Sampai ayat 150 nika ya, berkaitan dengan napa menika persoalan yang terjadi dalam kehidupan manusia wontenipun tiyang atau sekumpulan tiyang ingkang membuat-buat sendiri aturan-aturan hukum-hukum yang tidak ada sumbernya dari Allah, Rasul maupun kitab yang diturunkan. Maka boten keparang ingkang mekaten harus menunjukkan buktinya mana, sumbernya mana. Karena yang punya hak menetapkan hukum hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Monggo kita tunggaken sedaya kagem ingkang pun sebat kala wau ugi kagem kita sedaya mugi Allah Subhanahu wa taala ngijabah napa ingkang dados panyuwunan utawi donga kula pansami. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdas syakirin, hamdan naimin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala nabiyyika wa rasulika wa habibika Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in bi rahmatika ya Allah ya arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Ya Allah, kami syukuri nikmat yang Kau berikan pada kami berlimpah tak terhitung, tak mampu kami menghinggakannya. Karuniakan pula kepada kami kemampuan untuk mensyukurinya ya Allah dalam wujud ketaatan kepadamu terus sepanjang kehidupan kami sampai ajal tiba ya Allah, dalam keadaan terbaik dalam menghamba beribadah hanya kepadamu. Istiqomahkan kami dalam beragam kebaikan yang Kau perintahkan ya Allah. Karuniakan kepada kami ilmu yang bermanfaat, amal soleh yang Kau terima, doa yang Kau kabulkan ya Allah. Untuk saudara-saudara kami yang telah mendahului kami menghadap kepadamu, karuniakan kepada mereka semua ya Allah ampunanmu, maghfirahmu ya Allah, rahmatmu ya Allah. Engkau terima semua amal baiknya, Engkau ampuni dosa-dosanya. Kami yang masih tinggal di dunia ini ya Allah, mampukan untuk menetapi jalan agamamu yang lurus ini ya Allah, sampai pada saatnya dunia kami tinggalkan dalam keadaan amal terbaik yang bisa kami lakukan ya Allah. Hanya kepadamu kami berharap, hanya kepadamu kami bersandar, hanya kepadamu ya Allah kami mengharapkan pertolongan dan perlindungan untuk diri kami, untuk keluarga kami, untuk sahabat-sahabat kami. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyika Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in bi rahmatika ya Allah ya arhamar rahimin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Pekatan ingkang saged kula aturaken papunten wonten lepat kirangipun wa'fu minkum billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.